Hujan turun sejak sore di desa Kalibiru. Jalanan tanah berubah menjadi lumpur hitam, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua kosong milik keluarga Wiratma, rumah yang sudah belasan tahun tidak dihuni sejak tragedi hilangnya anak perempuan mereka, Laras. Orang-orang desa percaya rumah itu membawa kutukan. Setiap malam Jumat, lampu di lantai 2 rumah itu menyala sendiri. Dan lebih aneh lagi, terdengar suara piano dimainkan tepat pukul 11 malam. Padahal piano itu sudah rusak sejak lama. Raka, seorang mahasiswa pembuat konten horor, datang ke desa itu demi membuktikan bahwa semua hanya mitos. Ia membawa kamera, senter, dan seorang temannya, Dimas. Kalau video ini viral, kita bisa dapat jutaan penonton, kata Dimas sambil tertawa kecil. Tetapi warga desa hanya diam ketika mereka bertanya tentang rumah Wiratma. Seorang nenek penjual kopi bahkan berbisik pelan sebelum mereka pergi. Kalau mendengar suara anak kecil memanggil nama kalian, jangan jawab. Malam itu mereka masuk ke rumah tua tersebut. Pintu kayu berderit pelan saat dibuka. Bau lembab memenuhi udara. Debu tebal menutupi lantai dan dinding retak terlihat di mana-mana. Namun anehnya, di lantai 2 ada jejak kaki kecil yang masih baru. Siapa yang datang ke sini? Bisik Raka. Kamera terus merekam saat mereka mengikuti jejak itu menuju sebuah kamar anak perempuan. Di dalam kamar terdapat boneka tua duduk di kursi kayu menghadap jendela. Dan piano tua di pojok ruangan. Tiba-tiba, ding, satu nada piano berbunyi sendiri. Dimas langsung mundur ketakutan. Rak, kita pulang aja. Belum sempat menjawab, terdengar suara kecil dari lorong. Raka, mereka membeku. Suara itu lembut, seperti suara anak perempuan. Raka, bantu aku. Raka teringat ucapan nenek tadi. Jangan jawab. Tetapi suara itu terus terdengar, semakin dekat. Raka, brak, pintu kamar tertutup sendiri. Lampu kamera mati. Ruangan langsung gelap total. Napas Dimas terdengar panik. Rak, ada seseorang di belakangmu. Raka perlahan menoleh. Di sudut kamar berdiri seorang anak perempuan bergaun putih lusuh. Sementara itu suara piano mulai dimainkan sendiri, pelan, lalu semakin cepat dan kacau. Tiba-tiba suara keras terdengar dari bawah rumah. Seolah ada seseorang mengetuk dari dalam lantai. Raka memberanikan diri membuka papan kayu tua di bawah karpet kamar. Dan di bawahnya, ada ruang sempit penuh tanah basah. Di sana ditemukan kerangka kecil memakai gelang bertuliskan nama Laras. Dimas langsung gemetar. Itu berarti, selama ini dia dikubur di dalam rumah. Namun sebelum mereka sempat bergerak, anak perempuan itu berbisik tepat di telinga Raka. Ayah yang mengurungku di sini. Keesokan paginya warga desa menemukan rumah tua itu kosong. Tidak ada Raka, tidak ada Dimas. Yang tersisa hanya kamera rusak di lantai 2. Saat polisi memutar rekamannya, video terakhir menunjukkan Raka menatap kamera dengan wajah pucat. Lalu ia berkata pelan, dia sekarang ada di belakang kalian. Setelah kalimat itu, video berhenti sendiri. Dan anehnya, sejak hari itu, suara piano di rumah Wiratma tidak pernah terdengar lagi. Namun setiap malam hujan, dua bayangan baru terlihat berdiri di jendela lantai 2.